Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, kelas 9 SMP Pesat Kota Bogor, dari kelas 9A sampai 9H ya mungkin ya. Bapak kali ini akan mengajarkan materi pertama di semester 2 atau di semester 6 ya, kalau kelas 9 ya. Materinya judulnya adalah kesebangunan dan kekongruenan. Nah, materi ini sebenarnya sederhana, namun penuh materi yang perlu tektok gitu ya. Misalnya Bapak menjelaskan ini harus dikonfirmasi, kemudian menjelaskan ini harus dikonfirmasi agar paham atau tidak paham gitu ya. Oleh karena itu, Bapak usahakan dalam video ini kalian mengerti. Nah, di dalam video ini tekniknya kalau bisa sedikit agak, misalnya pada saat Bapak bertanya itu di pause dulu sebentar. Nah, kemudian kalian bisa jawab. Nah, itu untuk membuat kalian bisa mengerti ya. Oke, Bapak mulai dengan istilah kesebangunan dan kekongruenan. Nah, istilah kesebangunan dan kekongruenan ini adalah pada saat kita membandingkan dua buah benda. Jadi inti pertanyaannya nanti ya, inti pertanyaan nanti itu apakah antara bangun A dan bangun B, apakah dia nanti sebangun? Pertanyaannya gitu ya. Apakah dia sebangun? Nah, pertanyaan kedua misalnya, apakah A dan B itu dia kongruen? Jadi pemahaman pertama yang harus kalian miliki adalah bahwa sebangun dan kongruen ini antara dua buah benda ya. Jadi antara dua buah benda dibandingkan apakah A dan B itu sebangun ataukah A dan B itu kongruen ya. Nah, itu ya. Permasalahannya adalah berarti kalau kita bicara antara sebangun dan kongruen itu adalah antara dua buah benda. Oke, kita fokus ke yang sebangun. Yang sebangun. Ya, jadi kita bicara dulu kesebangunan. Yang judul warna merah. Bapak ingin jelaskan bahwa kita kan sering banget ya kalau kita zaman dulu Bapak itu mencuci foto atau mencetak foto. Foto itu ukurannya ada yang 2x3, ada yang 4x6, ada juga yang misalnya sekian R. Nah, Bapak contohkan dulu. Untuk foto 2x3 dan 4x6, Bapak dulu gambar dulu ya. 2x3 dan 4x6 ini adalah contoh yang sebangun. Jadi kalau ini Bapak namakan A dan B, maka A dan B itu sebangun. Oke. A dan B itu sebangun. A itu ukurannya 2x3, B itu ukurannya 4x6. Nah, ini sebangun. Nah, sebangun itu berarti kan Bapak sudah katakan A dan B sebangun. Sementara kamu lihat 2x3 sama 4x6. Nah, berarti kan sebangun ini kan berarti berbeda ya. Jadi konsep pertama kali adalah salah satu ciri sebangun itu adalah dia ukurannya berbeda tapi dinamakan sebangun. Nah, kenapa dia dinamakan sebangun? Karena gini 2/4. Nah, kita kesini aja ya. 2/4
itu dikali berapa nak? Atau diperbesar berapa kali? Kan 2 ke 4 berarti 2 kali 2 nak ya. Nah 3 ke 6, 3 jadi 6 itu dikali berapa nak? Dikali 2. Nah 2 buah benda yang 2 kali 3, 4 kali 6 setelah kita bandingkan dalam bahasa matematikanya, nanti kalian buka ya, itu namanya bersesuaian. 2 dan 4 itu adalah sisi yang bersesuaian nak, ya. Ada istilah lagi ya, bersesuaian, kalian harus pahami bersesuaian. Bersesuaian itu contohnya adalah yang 2 dan 4. Kenapa? Karena dia sama-sama sisi yang pendek, ya. Sisi yang pendek. Nah, atau sisi yang ini. Nah, kalau 3 dan 6 itu adalah sisi yang panjang atau sisi tinggi. Anggap aja gitu ya, kita boleh. Nah, ini yang bersesuaian dalam bahasa matematika. 2 dan 4 tuh sisi yang bersesuaian. Kenapa? Oh, yang sama pendeknya atau yang lebarnya. Sementara 3 dan 6 adalah sisi yang bersesuaian juga. Jadi 3 bersesuaian dengan 6. Karena itu mereka sama-sama sisi yang tinggi. Oke, nah ya. Banyak istilah yang harus kamu pahami. Tadi pertama sebangun. Belum selesai, sudah Bapak jelaskan. Sebangun itu adalah 2, 3, dan 4 kali 6. Nah, cirinya adalah yang sisi bersesuaiannya dikali yang sama. Misal 2 ke 4. Dikali 2. Sementara 3 ke 6 dikali 2. Nah, pada saat kita membandingkan sisi yang bersesuaian, sisi yang bersesuaian yang tadi nak ya, yang pendek-pendek, yang panjang, yang panjang-panjang, dan ternyata pengalinya sama, maka inilah yang disebut dengan sebangun, ya. Jadi sebangun itu bila bahasa sederhana aja nih ya, dikalinya sama. Bisa diperbesar, Bapak cek dulu ya. Bisa dia dibesarin, bisa dia dikecilin. Nah, maaf ya. Contoh nak, pada foto ya, pada HP ya, pada saat kalian pakai HP itu kan pada saat ngezoom, zoom itu kan bisa ada tulisan 2 kali, ada tulisan 4 kali, itu bisa tulis. Nah, berapa, ada juga misalnya yang kecil ya 1,5 kali. Nah, ini adalah angka-angka perbesaran ini nak, yang biru ini ya, yang biru ini nih, yang biru-biru ini. Nah, paham nak? Ya karena memang kita tidak bisa tatap muka, jadi harus pahami. Jadi Bapak ulangin, kalian harus tahu apa itu sebangun. Sebangun itu adalah, contoh adalah 2 kali 3 dan 4 kali 6 foto. Karena mereka sama-sama dikali 2. Apanya dikali 2? Adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian adalah yang tadi, yang pendek sama yang pendek dibandingkan yang panjang sama yang panjang. Nah, itu ada aplikasinya di HP. Zoomnya bukan zoom ini nak ya, bukan zoom yang aplikasi, tapi adalah zoom perkalian nak ya. Nah, jadi di HP ada zoom 2 kali 4 kali. Nah, itu adalah ini. Nah, dia faktor pengalinya. Nah, logikanya adalah pada saat kalian misalnya di banner ya, di banner itu kan misalnya ada artis yang mau tampil, mau show, itu kan berarti kan nanti ada di banner gede banget nah ya. Nah, itu logikanya kalau kepalanya diperbesar 5 kali, ya berarti hidungnya juga diperbesar 5 kali. Kan nggak mungkin misalnya kepalanya diperbesar 2 kali, hidungnya diperbesar 10 kali, ya sudah, kan nggak mungkin tuh ya. Jadi hidungnya gede banget ya, lebih daripada muka, ya berarti muka hidung semua jadinya. Nah, itu tidak sebangun ya. Jadi kalau sebangun tuh kalau besar 2 kali,
yang semuanya diperbesar 2 kali. Oke nak ya, sudah paham nak ya? Nah untuk latihan bukan latihan ya, latihan singkat ya, pemahaman aja, latihan singkat. Untuk pemahaman apakah sebangun apa tidak sebangun ya. Coba nak kita pertanyaan Bapak ya, sebangunkah? Nah ya, kita baru sebangunkah. Apa tanda tanya nak ya, sebangunkah? Misalnya ada, saya kasih A, misalnya ada ini, misalnya ini 2 dulu nak ya, nah, ini 3 dengan 10 kali 15. Nah, ini sebangunkah ini? Bisa di apa namanya mana? Di pause dulu ininya, videonya, nanti jawab sebangun nggak? Jawabannya adalah sebangun ya, nah ya. Jawabannya adalah sebangun. Kenapa sebangun? Ya, kenapa sebangun? Ya lihat itu. 2 ke 10. 2 ke 10 dikali berapa? Ternyata dikali 5. Kita cek 3 ke 15. 3 ke 15 dikali 5. Berarti kalau ini Bapak anggap bangun C dan D, berarti D sebangun kan nak? C dan D sebangun ya. Nah, paham nak? Nah, satu lagi Bapak kasih yang B. Sebangunkah ini ada 2 kali 3 dengan 2 kali 5 ya. 2 kali 3, 2 kali 5. Nah, sebangunkah misalnya huruf apa nih? C, D, E, F. Apakah E, F sebangun? Di pause dulu nak. Jawabannya adalah tidak sebangun. Yuk kita lihat. 2 ke 2 dikali berapa nak? Kali 1 ya. 2 ke 2 dikali 1. Karena yang pendek-pendek 3 ke 5. Itu kalau dalam matematika kan 5/3 ya. Nah dikali 5/3. Beda nggak? Kali 1 kali 5/3. Ya beda, berarti ini tidak sebangun. Itu nak ya, paham nak ya? Nah, satu lagi nak yang perlu Bapak jelaskan itu adalah ya, Bapak kasih contoh dulu yang C nak ya. Pada posisinya nak ya. Yang C sebangunkah ini nak? Sebangunkah 2 kali 3 dengan ini nak. Misal Bapak contohkan ini 6, ini 9. Nah, E, F, G, H sebangunkah nak? Coba kita lihat ya. Di pause dulu ya, di pause ya. Dihentikan dulu. Jawab sebangun apa enggak yang seperti ini nak? Oke, kita mulai. Ini sebangun nak ya. G dan H sebangun. 2 ke 9 4,5 yang dikali nak ya. 3 ke 6
ini dikali 2. Pak, 2 ke 9 dikali 4,5. Nah, kalau kalian nggak bisa kenapa dikali 4,5, dibalik nak, 9 bagi 2, 4,5 kan. 6 bagi 3 dikali 2. Kenapa ini tetap sebangun? Ini tadi nak, kita masih salah memposisikan. Jangan membandingkan 2 dengan 9. Kenapa? 2 adalah sisi yang pendek, sementara 9 sisi yang panjang. Ya nak ya. Nah, kalau membandingkan itu adalah harus yang bersesuaian. Berarti kalau 2 dengan yang pendek, yang 6. Dan 3 dengan yang 9. Paham nak ya? Jadi, kalau dalam kesebangunan, kita posisikan dulu. 2 berarti 2 kali 3. Ini 6 sama 9 dibalik dulu. Posisikan yang sama-sama. Yang pendek dengan yang pendek ya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, baru kita analisis. 2 ke 6 dikali 3, 3 ke 9 dikali 3. Nah, kan sebangun. Jadi, sebangun karena sama-sama dikali 3. Nah, tadi itulah nak ya. Permasalahan di sebangun ini nanti banyak contoh soalnya, banyak permasalahan yang dikerjakan nak ya. Kita harus melihat sisi yang bersesuaian. Jadi jangan asal di bawah dengan di bawah. Jangan. Tapi adalah carilah yang bersesuaian. Yang bersesuaian itu yang mana? Yaitu kita posisikan yang sisi yang pendek dengan yang pendek, yang tinggi dengan yang tinggi. Paham nak? Jadi kesebangunan tidak begitu tidak langsung posisi itu nggak mempengaruhi. Jadi justru itu kejelian mata kita, mana yang membandingkan ini dengan ini. Apalagi nanti dibangunnya ada segitiga trapesium, nah itu agak lumayan lumayan pusing ya. Nah, sekarang Bapak sedikit akan ini kan tadi bahasa sederhana Bapak. Nah, kalau di bahasa matematika baca buku Siswana ya, di buku syarat sebangun. Nah, syarat sebangunnya berarti 2 buah benda nah ya. Syarat sebangun, ya Bapak nggak terlalu lengkap, maaf. 2 benda ya, 2 bangun ya. 2 benda atau 2 bangun. 2 benda atau 2 bangun dikatakan sebangun jika 2 benda atau bangun, syarat sebangun adalah jika tadi sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian, ya ini tadi nak ya, pendek dengan pendek, panjang dengan panjang, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Baca nak tulisannya. Oke, masih bisa ini ya. Kemudian yang B nak, sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, ini tadi Bapak yang belum bahas. Sudut-sudut yang bersesuaian juga memiliki perbandingan yang sama. Jadi nak, selain kita melihat sisi nak, kita juga melihat sudut-sudut. Contoh misalnya ini Bapak contoh ini. Misalnya ini kan untung kebenaran kasat mata kan dia persegi panjang ya. Jadi ini harus sama. Ini harus sama. Sudut-sudut yang bersesuaian memiliki, bukan perbandingan yang sama ya, memiliki Bapak hapus nilai yang sama atau besar yang sama. Bapak ulangi nak, saya ulangi bahwa kalau sisi perbandingannya harus sama, tapi kalau sudut yang bersesuaian harus memiliki besar yang sama. Jadi kalau ini 90, ini harus 90. Kalau ini yang bulat ini 6, misalnya 80, misalnya ya, ini juga 80. Kalau yang di sini sekali lagi, misalnya yang tanda X ini 70, maka di sini harus 70. Paham ya?
Jadi sekarang kita sedikit bahasa yang teoritisnya adalah syarat sebangun dua benda sebangun jika sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama, ya. Jadi 2 ke 6 kan dikali 3 diperbesar 3 kali, 3 ke 9 kan diperbesar 3 kali. Nah, sebangun sudut-sudut yang bersesuaian atau sudut, ya kalau yang di bawah setelah diposisikan sisinya memiliki besar yang sama, ya, bukan perbandingan yang sama. Paham? Nanti kita lanjutkan, sudah ke 20 menit. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, main sama. Oke, nak. Tadi kita sudah paham itu sebangun yang tadi, nak, ya, dua benda dikatakan sebangun yang barusan tadi. Nah, sekarang kongruen. Kalau kongruen ini adalah sama dan sebangun. Nah, coba kita lihat, ya. Contohnya adalah kongruen itu kalau ukurannya 2 kali 3, ya, sama, ya. Nah, sama dengan kongruen juga tadi Bapak bicarakan bahwa kita menyatakan dua buah benda kongruen, ya. Jadi, ya, jika sama dan sebangun. Nah, contohnya adalah kalau 2 kali 3 dengan 2 kali 3 itu satu keharusan, nak. Jadi harus sama. Jadi syarat di kongruen itu sama, berarti 2 kali 3 harus dengan 2 kali 3. Nah, ini namanya kongruen. Maaf, ya, kongruen, betul, ya, kongruen. Kongruen itu adalah kalau 2 kali 3 harus dengan 2 kali 3. Ini juga kongruen, nak. Misalnya gimana cara menyebutnya 2 kali 3, tapi posisinya seperti ini. Ini portrait. Nah, 2, 3. Ini landscape. Ya. 2 kali 3. Nah, ini juga sama. Ini kongruen, ya. Dua bangunannya kongruen. Jadi, kalau kongruen mudah, sama persis, ya, bahasanya sama persis. Nah, kalau sebangun tadi kita mikir, ya. Jadi mungkin kesimpulan sederhana bahwa tuh di awal ini pengertiannya, kalau kesimpulan sederhana sama tidak, syaratnya bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama, kemudian dan ukurannya harus sama, itu sama tadi persyaratannya. Jadi kesimpulannya kalau adalah kalau kongruen harus sama dan sebangun, atau sama persis tadi bahasanya, nak, ya. Kalau 2 kali 3 ya harus dengan 2 kali 3. Kalau 4 kali 6 ya harus dengan 4 kali 6, ya. Tapi kalau tadi, nak? Kalau sebangun tidak perlu sama, nak, ya. Sebangun tidak perlu sama. Nah, bahasa praktisnya tidak perlu sama. Jadi tadi kalau sebangun mikir juga, nak, kita. Jadi misalnya tadi 2 kali 3 dengan misalnya berapa, 10 kali 15. Nah, kalau kongruen ditanya kongruen nggak kongruen 2 kali 3 10 kali 15, nggak usah mikir, ya, nah, karena dia berbeda, bukan, nggak kongruen gitu, kita bisa jawab. Tapi kalau 2 kali 3 dengan 10 kali 15, jangan langsung asal jawab gitu, sebangun, nggak sebangun, jangan dulu. Sebangun memang tidak perlu sama. Kita lihat dulu, mikir, 2 ke 10, oh kali 5, 3 kali 5, oh sama-sama dikali 5, berarti dikali 5 berarti ini sebangun, ya. Nah, tadi, nah, ya. Oke, sini sebangun, ya. Nah, selanjutnya Bapak lanjutkan kembali ke kesebangunan. Permasalahannya sekarang adalah kita menentukan rumus dalam kesebangunan. Nah, ini yang agak
agak ini repot nak ya. Nah ya, karena tadi kongruen tadi itu kan sudah sama persis nak ya, jadi nggak perlu ada pembahasan nanti lebih lanjut. Nah tapi karena tadi kesebangunan itu berbeda ukurannya, maka dalam penggunaannya nanti kita disuruh menentukan sisi panjang yang misalkan 2 kali 3 kali 10 kali 15. Nah itu 2 kali 3 sebangun dengan 10 kali berapa. Nah itu yang kita harus cari nak ya. Contohnya kayak gini nak, dalam kesebangunan kan ada dua buah benda nak ya. Misal kesebangunan ini contohnya, nah misalnya tadi nak ya, ada dua buah benda A dan B. Ini agak besaran ya. Nah, kesebangunan ini biasanya digunakan, salah satu contohnya adalah misalnya untuk seperti peta. Nah, peta itu kan ada yang benda yang jadi modelnya yaitu petanya, dan ada juga benda yang menjadi ukuran sebenarnya ya. Contoh misalnya ada foto, misalnya ini foto ya, ini foto, ini yang sebenarnya. Contoh, ini foto singa, ini singa sebenarnya. Ini contoh, ini foto kursi, ukuran kursi, ini kursi sebenarnya. Seperti juga kalian ya, ada foto kalian, ada kalian yang sebenarnya ya. Ya bayangkan kalau di raport itu tidak ada proses sebangunan, tidak ada proses pengecilan, masa raport kalian isinya foto segede kalian? Ya sudah, selembar itu kalian semua gitu ya. Oleh karena itu kan ditampilkan kalian dalam bentuk yang lebih kecil. Nah jadi paham dalam menentukan rumus ini ada yang fotonya, ada yang sebenarnya. Nah dalam ini kadang disingkat dengan foto, ini disebut juga dengan model. Jadi ini model, ini sebenarnya misalnya ya. Nah di model ini kita namanya rumus biasanya kan ada notasi-notasi nah ya. Ini kita anggap aja kan karena ini lebar ini ya, lebar model, paham nak ya? Karena lebar pada fotonya dianggap lebar model. Nah sementara ini adalah lebar sebenarnya dianggap aja LS. Nah karena ini adalah model, maka tinggi ini disebut dengan tinggi model, sementara yang sebenarnya disebut dengan tinggi sebenarnya. Oke nak, baik nak. Jadi paham karena sebangun itu adalah antara dua buah benda, sementara setiap benda ada dua notasi, LM dan TM, lebar model dan tinggi model. B-nya dianggap lebar, yang sebenarnya disebut dengan LS, dan tingginya disebut dengan TS ya. Nah rumusnya seperti ini nak. Kalau di buku kadang rumusnya tuh ditentukan bahwa misalnya tinggi model, ini salah satu rumus yang ini nak ya, tinggi model per tinggi sebenarnya, itu biasanya kan rumus yang mainstream nah ya, sama dengan ya tinggi model per tinggi sebenarnya sama dengan lebar model per lebar sebenarnya. Bapak singkat ya, sebenarnya. Bapak singkat ya, sebenarnya, yang memperhatikan tahu ya, kita Bapak singkat ya. Nana pakai sedikit ya, biar. Nah berarti salah satu rumusnya adalah apa nak, dengan itu TM
formula singkatnya. TM per apa? Tinggi sebenarnya TM per TS sama dengan lebar model apa? LM per LS. Nah, rumus ini tidak ini aja, tidak ini aja. Jadi bisa macam-macam, ya. Nah, ini dalam kesempatan ini, materi ini Bapak ingin mengajarkan kalian bahwa kita menentukan rumus bisa apa saja, yang penting prinsipnya benar. Nah, contoh, kalian kalau membandingkan itu harus ada yang sama, nak. Misalnya tinggi harus dengan tinggi. Kalau lebar harus dengan lebar, ya nak ya. Itu konsep membandingkan. Jadi kalian boleh misalnya mulai dengan lebar, ya berarti dibandingkan dengan lebar. Ingat, kalau tinggi sama tinggi, kalau lebar sama lebar. Nah, kalau pertama kalian sudah tentukan model, maka ini adalah juga model, ya. Oke, saya rasa belum jelas. Nah, supaya lebih jelas, coba perhatikan yang di bawah ini, nak. Kita buat latihan, ya, latihan menentukan. Bapak buat di sini ya, ya. Latihan menentukan rumus. Jadi rumusnya nggak hanya itu. Bapak cek dulu, nak ya. Nah, oke, Bapak ke sana. Latihan menentukan rumus. Nah, nak, kita buat agak lebih besar dikit, nak ya. Nah, ini LM, TM, LS per TS. Nah, kalau menentukan rumus tidak usah sulit-sulit. Kalau kita ada sudah sketsa gini ya. Kalau kalian membandingkan, ini lihat tangan Bapak ya. Kalau kalian membuat rumus, kenapa ini benar ya? TM per TS, LM per LS. Tangan tuh harus senada, nak. TM per TS, LM per LS. Jadi, Bapak ulang lagi, rumus pertama adalah benar. Kenapa? TM per TS, TM per TS, LM per LS. Nah, kita buat lagi rumus baru. LM per TM, LM per TM, bolehkah? Boleh. Jadi nggak hanya terpaku harus tinggi model per tinggi sebenarnya, lebar model per lebar sebenarnya, nggak juga. LM per TM, ya. Maka kalau pakai tangan, karena tangan Bapak dari bawah ke atas, LM per TM, maka LS per TS, boleh, nak, ya. Jadi yang penting tangannya senada. Atas dari bawah ke atas, maka ini juga dari bawah ke atas. Jadi yang ingin Bapak tekankan di sini adalah kalian kalau membuat soal, membuat rumus itu tidak terus terpaku menghafal. Jadi LM per TM, lihat tangannya dari bawah ke bawah atas, maka LS per TS. Nah, kita buat lagi rumus yang lain. Bolehkah kalau membuat TS per TM? Coba yang mau pause, dia pause, nak. TS per TM, boleh. Tapi karena kita dari atas, kanan ke atas kiri, lihat nada tangannya dari sini ke sini, maka ini juga dari LS per LM. Paham, nak? Jadi kita menentukan rumus. Nah, apa lagi? Mau dari mana lagi? Oh, Pak, saya mau dari TS per LS. Boleh nggak? Boleh. TS per LS. Berarti dia tangan kita dari atas ke bawah. Maka harus TM per LM, ya. Apalagi mau rumus yang ini? Mau buat rumus apa lagi? Dari sini. Misalnya yang mana? LS per LM, belum ya? LS per LM. Saya mau LS per sudah ya. LS per LM. Sama dengan, berarti kalau irama tangan kita dari LS per LM, TS per TM. Benar juga. Mana lagi? Pak, saya mau TM per LM. Nah, dari atas ke bawah. Sama dengan TM per LM, berarti TS per LS. Nah, ini rumus ini benar semua, nak.
Rumus di atas benar semua. Nah, benar semua, boleh semua, benar semua gitu. Nah, jadi yang benar lihat apa spidolnya. Jadi kalau membuat rumus ya bahasa sederhana Bapak, nggak usah mikir-mikir amat. Kalau sudah bersesuaian gini, LM per LS, TM per TS, LM per LS, TM per TS, benar. LM per TM, maka LS per TS, boleh. Pak, mau dari sini TS per TM, berarti LS per LM, boleh. Mau apa lagi? LM per TM, LS per TM. Jadi kita nggak usah mikir lah, ini per ini per ini, ini per ini per ini. Lihat tangannya, atas ke bawah ya berarti ini ke sini ya. Mau dari mana? Ini ke sini, ini ke sini, boleh. Ini ke sini, ini ke sini. Nah itu ya, buat rumusnya ya apa ya, bahasa saya itu seenak jiwa lah. Nah tapi seenak jiwa bahasa saya, tapi juga harus ada aturannya. Nah yang tidak boleh, rumus yang salah, sudah benar ya ini ya, rumus yang salah, ada juga yang salah. Contoh adalah TM per LS. Ini sudah pasti salah nak kalian nak. Udah langsung salah. Rumus yang benar tadi kalau iramataan kita senada, ini ke sini, 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 ini tidak sini. Tidak ada yang menyilang. Tapi kalau TM per LS salah pasti. TM per LS mau TS per LM juga salah. Nah, yang salah gimana? Kalau kita membandingkan yang tidak bersesuaian. TM per LS. Kenapa salah? Nggak ada yang sama. Ya. Tinggi tidak kita bandingkan. Jadi membandingkan tinggi sama lebar. Yang nggak sebanding. Terus kemudian model sama model dan sebenarnya. Bapak singkat aja sebenarnya enak ya. Jadi paham nak? Jadi yang salah adalah pada saat kita membandingkan TM per LS. Nggak ada yang sama-sama sekali ya. Nah itu pasti salah rumusnya. Kalian lihat kenapa TM per TS benar? Ya karena kita di sini membandingkan sama-sama T. Nah sama-sama T berarti benar. Nah syarat kedua yang benar adalah T sama T sama, maka di atas juga M sama M. Paham nggak ya? Lihat rumus yang benar adalah LM per TM sama-sama M. Kita lihat atas bawah sama-sama M. Kiri kanan L sama L. Itu benar. Kemudian TS per TM. T sama T. Benar ya? Lihat S harus sama S. Nah itu nak salah satu patokan rumus yang benar. Lihat TS per LS benar kenapa? Karena kita yang samanya S di sini. Berarti di sini harus T juga ya. Jadi ke bawah harus ada yang sama, ke atas juga harus ada yang sama komponennya. Nah itulah tadi intinya bersesuaian. Nah, oke, kita lihat lagi mana rumus yang salah. Rumus yang salah. Kesini ya. Contoh, kita buat TM per TS. Angka pertama sudah benar nak ya, TM per TS. TM per TS. Tetapi nada tadi nggak seirama. TM per TS sama dengan LS per LM. Nah ini salah nak. Salahnya apa? Ini sudah benar T sama T nya, tapi M sama ini salah. Jadi harusnya kalau TM per TS T nya sama, maka di sini harus LM ya. Jadi T sama T, jadi patokannya yang di atas ini. Jadi T-nya sudah sama berarti M-nya harus sama. Nah, yang paling mudah tadi pakai metode tangan tadi saya bahwa LM per LS, TM per TS. Ya, senada kiri ke kanan, kiri ke kanan. TM per LM, atas ke bawah, atas ke bawah. Jangan sampai TM per LM, LS per TS, salah ya. Seperti tadi TM per LM, ini juga yang salah ya, yang salah.
Nah, cukup nggak? Bapak ini. Nah, yang salah nih ya. TM per LM atas bawah sama dengan dibalik sementara LS per TS. Salah juga. Kenapa nak? Nah, Pak, ya saya kata Pak yang kedua ini pusing. Ya nggak apa-apa, karena Bapak cuman jangan pusing juga, karena Bapak mengajarkan bahwa menentukan rumus ini matematika. Jangan sampai jatuhnya ke hafalan. Itu sudah degradasi atau menurunkan level dari matematika. Jadi matematika itu bukan hafalan, walaupun banyak juga hafalan, tapi harus ada analisis ya. Nah, itu saja nak, videonya sudah 40 menit, sudah cukup lama. Makasih perhatiannya, nanti Bapak susulkan dengan latihannya.